Pemirsa, banjir lahar dingin melanda aliran sungai Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Banjir lahar terjadi karena intensitas hujan yang tinggi berakibat pada naiknya debit air. Usai diguyur hujan deras Jumat siang, banjir lahar dingin melanda aliran sungai Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. BPBD Jawa Timur mencatat getaran banjir terekam seismograf dengan amplitudo maksimal 45 mm. Tidak ada letusan yang terjadi dari Gunung Semeru sebelum terjadinya banjir lahar dingin. Namun banjir lahar dingin terjadi karena intensitas hujan yang tinggi akibat naiknya debit air. Kepulan asap hasil letusan sekunder membumbung tinggi melintas di jembatan Limpas Sumber Langsep. Fenomena letusan sekunder terjadi ketika material banjir lahar hujan yang dingin bertemu dengan sisa material erupsi yang masih panas di dasar sungai. Reaksi ini menghasilkan uap dan asap tebal. Badan Geologi Kementerian SDM mengingatkan masyarakat mewaspadai ancaman bencana susulan berupa aliran lahar dingin Gunung Semeru menyusul tingginya intensitas hujan dalam 2 hari terakhir. Tim Liputan Anyus melaporkan. Untuk mengetahui informasi terkini dari dampak erupsi Gunung Semeru, kita langsung bergabung dengan rekan Yayan Nugroho yang berada di Desa Supiturang, Lumajang, Jawa Timur. Selamat sore Yayan, sejauh ini seperti apa dampak yang ditimbulkan dari erupsi Gunung Semeru? Ya, selamat sore Diandra juga pemirsa. Saat ini saya berada di lokasi terdampak erupsi Gunung Semeru, tepatnya di Dusun Sumbersari, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Bisa saya tunjukkan sedikit dampak dari dahsyatnya erupsi Gunung Semeru. Ini menghancurkan ratusan rumah di 2 dusun, tepatnya di Dusun Gumuk Mas dan juga Dusun Sumbersari, tempat saya berada di lokasi ini. Dan saat ini menurut informasi petugas sedang terjadi banjir lahar dan menghasilkan letusan sekunder. Bisa dilihat kepulan asap membumbung, itu adalah hasil dari pertemuan antara material banjir lahar dengan sisa material erupsi yang masih panas hingga mengeluarkan asap tebal yang ada di jalur aliran lahar tersebut. Diandra. Baik, sementara itu untuk warga setempat saat ini dilokasikan di mana pengungsiannya? Ya, untuk warga Dusun Sumbersari ini ada di 2 titik lokasi pengungsian, yakni di SDN 04 Supiturang dan juga SMP 2 Pronojiwo. Ini apakah diperluas atau seperti apa, Yayan? Ya, dari data terakhir Pemkab Lumajang ada sekitar 645 pengungsi, artinya itu sudah turun dari angka awal yakni 1.116 pengungsi. Saat ini tinggal 2 titik pengungsian di Kecamatan Pronojiwo, yakni di SD 04 Supiturang dan juga SMP 2 Pronojiwo. Baik, kabarnya ada erupsi lagi, Yayan. Kemudian apakah radius aman bagi para warga ini diperluas atau seperti apa? Ataukah kan sebelumnya kemarin radius ini 20 km yang aman bagi warga? Ya, untuk erupsi memang setiap hari terus terjadi, namun dengan intensitas yang tidak sebesar pada waktu erupsi Rabu sore lalu. Namun demikian, status Gunung Semeru hingga saat ini masih berada di level 4 atau awas, yang artinya itu adalah level tertinggi dari gunung api. Rekomendasi dari PVMBG, masyarakat dilarang beraktivitas apapun di radius 20 km dari puncak Gunung Semeru. Berarti status saat ini masih awas, sementara tadi sempat disampaikan juga untuk warga yang berada di pengungsian ini sudah mulai berkurang. Apakah mereka sudah kembali ke rumah masing-masing? Ya, untuk pengungsi sebenarnya ada beberapa pengungsi yang memang sudah mendapatkan hunian tetap sejak erupsi 2021 lalu. Namun
banyak warga yang kembali lagi ke rumahnya hingga tidak kembali ke hunian tetap. Sekarang yang berkurang itu warga kembali ke hunian tetap yang sudah diberikan oleh pemerintah. Baik, dapat dipastikan Yayan untuk warga ini kembali ke rumah masing-masing dari pengungsian kah atau seperti apa? Ya, ada yang balik ke rumah masing-masing karena lokasinya masih dalam jarak aman. Namun ada juga warga yang kembali ke hunian tetap yang telah diberikan di Desa Sumbermujur. Baik, di lokasi pengungsian sendiri kebutuhan apa yang masih mendesak bagi para pengungsi di sana, Yayan? Di hari keempat pasca erupsi ini memang sudah banyak bantuan yang berdatangan dari berbagai pihak. Namun para pengungsi masih mengeluhkan minimnya peralatan untuk tidur, khususnya alas tidur seperti kasur ataupun matras, karena memang saat ini mereka masih tidur beralaskan karpet. Gendra. Baik, terima kasih Yayan Nugroho melaporkan langsung dari Lumajang, Jawa Timur. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Pemirsa, 4 hari pasca erupsi, aktivitas seismik di Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur masih tinggi. Dalam 24 jam terakhir, Gunung Semeru alami 157 kali letusan. Hingga saat ini status Gunung Semeru masih di level tertinggi, yakni awas. Letusan Gunung Semeru terekam kamera pengawas di Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. 4 hari pasca erupsi, aktivitas seismik Gunung Semeru di Lumajang masih tinggi. Awan panas masih bermunculan dari kawah Gunung Semeru bersamaan dengan letusan. Dari data pos pengamatan Gunung Api Semeru dalam 24 jam terakhir, terjadi 157 gempa letusan, 17 kali gempa guguran, dan 19 kali gempa hembusan. Gunung Semeru pada saat ini masih dalam fase erupsi berkelanjutan, di mana aktivitasnya masih tinggi. Di sini masih terekam gempa-gempa letusan. Setelah kemarin masih terjadi awan panas, akan tetapi durasinya relatif pendek. Kemudian lahar juga terjadi, dikarenakan pada saat ini terjadi hujan dan yang mengakibatkan membawa material-material hasil erupsi dan menjadi lahar di sungai-sungai yang berhulu di puncak di Gunung Semeru. Karena statusnya masih awas, masyarakat dilarang beraktivitas di radius 20 km dari puncak Gunung Semeru. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugraha, iNews melaporkan. Memasuki hari keempat pasca erupsi Gunung Semeru, bantuan untuk para pengungsi terus berdatangan. Selain logistik, bantuan berupa pakaian anak-anak hingga mainan juga terus mengalir dari berbagai pihak. Hari keempat pasca erupsi Gunung Semeru, bantuan untuk para pengungsi di posko pengungsian SDN 4 Supiturang di Kecamatan Pronojiwo, Lumajang terus berdatangan. Selain logistik berupa sembako dan bahan makanan, bantuan berupa pakaian anak-anak hingga mainan juga terus berdatangan dari berbagai pihak. Rona bahagia nampak pada sejumlah anak-anak saat mendapatkan mainan baru dari relawan lantaran telah 4 hari tinggal di pengungsian dengan segala keterbatasan. Di lokasi ini total ada 214 jiwa yang diantaranya 30 pengungsi anak-anak, 12 balita dan 16 pengungsi lansia yang termasuk kelompok rentan. Kami terpanggil karena kemarin mendengar ada orang tua yang kembali ke lahan rumahnya untuk mengambil baju anaknya, tapi akhirnya dia terbakar. Makanya kami bawa hari ini baju anak-anak, roti dan susu untuk mereka, juga mainan supaya memberi sedikit kebahagiaan untuk mereka. Sementara itu, data terbaru Posko Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Semeru, jumlah pengungsi per 21 November 2025 malam telah berkurang menjadi 645 jiwa di 2 titik pengungsian, termasuk yang mengungsi di rumah kerabatnya.
Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan.